Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliatun E01231139, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Hari ini akan melaksanakan ujian akhir semester 3, ujian makul aswaja dalam bentuk video yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Rosadi Jamani. Di sini ada 5 soal beserta jawabannya langsung. Untuk soal yang pertama, jelaskan peran Imam Al-Ghazali dalam mengembangkan konsep tasawuf dalam Islam. Lalu bandingkan pandangan tasawuf Imam Al-Ghazali dengan Imam Al-Junaid Al-Bahdani mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Jawabannya, peran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali 1085 sampai 1111 memainkan peran penting dalam mengintegrasi tasawuf ke dalam arus utama Islam. Ia menulis kitab monumental seperti Ihya Ulumuddin yang menggabungkan fikih, akhlak, dan tasawuf. Al-Ghazali menekankan bahwa tasawuf adalah jalan untuk mencapai kebersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan menghindari penyakit hati seperti riya, sombong, dan cinta dunia. Ia juga mengkritik praktik tasawuf ekstrem yang menjauh dari syariat. Lalu pandangan tasawuf Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Bahdani. Imam Al-Junaid Al-Bahdani 830 sampai 910 adalah salah satu tokoh awal tasawuf yang menekankan keseimbangan antara tasawuf dan syariat. Ia memperkenalkan konsep fana yang artinya lenyapnya ego dan baqo, kekal dalam Allah. Sebagai pengalaman spiritual tertinggi, menurutnya tasawuf adalah perjalanan hati menuju Tuhan melalui cinta dan kerendahan hati. Lalu soal yang nomor 2, yaitu sebutkan 4 cabang utama dalam Syiah dan jelaskan salah satu perbedaannya. Dalam memahami kepemimpinan Islam, apa yang menjadi ciri khas Syiah Imamiyah dibandingkan cabang Syiah lainnya? Jawabannya, 4 cabang ulama dalam Syiah. 4 cabang utama dalam Syiah. Yang pertama, Imamiyah Isna Asyariyah. Yang kedua, Ismailiyah. Yang ketiga, Zaidiyah. Yang keempat, Nusyairiyah atau Alawiyah. Lalu perbedaan dalam memahami kepemimpinan Islam di salah satunya, yaitu perbedaan utama terletak pada konsep imamah. Syiah Imamiyah meyakini bahwa imamah adalah kedudukan suci yang diberikan oleh Allah kepada imam-imam tertentu. Dari keturunan Ali bin Abi Thalib, imam memiliki otoritas spiritual dan politik yang tak tergantikan. Lalu, ciri khas Syiah Imamiyah, yaitu Syiah Imamiyah menonjolkan karena keyakinannya terhadap 12 imam, dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Imam Mahdi, yang diyakini gaib dan akan muncul di akhir zaman sebagai pembawa keadilan. Lalu soal yang ketiga, yaitu jelaskan asal-usul munculnya Khawarij dalam sejarah Islam serta pandangan mereka tentang pelaku dosa besar. Jawabannya, asal-usul Khawarij muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib akibat perbedaan utama antara keduanya. Al-Junaid lebih menitik beratkan pengalaman spiritual dan esoterik, tetapi tetap mematuhi syariat. Lalu Imam Al-Ghazali menekankan harmonisasi antara tasawuf dan ilmu syariat, menjadikannya
dapat diterima oleh umat fikih, menjadikannya dapat diterima oleh ulama fikih pada zamannya. Perselisihan tentang arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam perang Siffin 657 Masehi. Mereka menentang arbitrase karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, lalu memisahkan dari kubu Ali. Lalu pandangan tentang pelaku dosa besar. Khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir dan layak dihukum mati. Pandangan yang sangat keras dibandingkan kelompok Islam lainnya. Soal berikutnya yang keempat, apa yang menjadi prinsip utama yang membedakan antara Murji'ah dan Mu'tazilah dalam pandangan mereka terhadap iman dan amal? Bagaimana peran Wahabi dalam reformasi Islam, dan apa kritik utama terhadap gerakan ini dari perspektif kelompok Islam lainnya? Jawabannya, prinsip utama yang membedakan Murji'ah dan Mu'tazilah. Murji'ah berpendapat bahwa imam cukup dengan keyakinan di hati. Murji'ah pendapat bahwa iman cukup dalam keyakinan di hati, sementara amal adalah urusan sekunder yang tidak mempengaruhi status keimanan seseorang. Lalu Mu'tazilah menekankan bahwa iman harus diiringi oleh amal. Pelaku dosa besar berada di posisi tengah, manzilah baina manzilatain, bukan kafir maupun mukmin. Lalu peran Wahabi dalam reformasi Islam. Gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menekankan kembali kepada Quran dan Sunnah. Wahabi dalam reformasi Islam. Gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab berfokus pada purifikasi Islam dari pra-bid'ah dan syirik. Gerakan ini menekankan kembali kepada Quran dan Sunnah. Lalu kritik terhadap Wahabi. Kelompok lain mengkritik Wahabi sebagai terlalu literasi dalam memahami teks agama, sering mengabaikan konteks sosial dan budaya, serta intoleran terhadap perbedaan mazhab. Soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu bandingkan visi dan misi Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir dalam gerakan dakwah dan politik mereka. Berikan pendapat Anda tentang bagaimana gerakan-gerakan ini mempengaruhi wacana Islam di dunia modern. Jawabannya, bandingan visi dan misi Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna. Ikhwanul Muslimin bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu, sosial, dan politik. Mereka mendukung keterlibatan dalam sistem politik untuk mencapai perubahan. Lalu, Hizbut Tahrir bercita-cita menegakkan kembali Khalifah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan global. Mereka menolak demokrasi dan tidak berpartisipasi dalam politik nasional. Lalu pengaruh terhadap wacana Islam modern. Ikhwanul Muslimin mempengaruhi berbagai gerak politik Islam di dunia, mendorong partisipasi dalam demokrasi modern. Lalu Hizbut Tahrir memberikan gagasan idealis tentang persatuan umat Islam, tetapi sering dianggap tidak realistis. Kedua gerakan ini telah memicu diskusi luas tentang peran Islam dalam politik modern, baik sebagai sistem nilai maupun tatanan pemerintahan. Inilah tadi video ujian akhir semester. Bila mana ada salah kata, Julatul mohon maaf karena masih belajar. Julatul mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.